Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang cara saya mengajukan DUPAK atau daftar usulan penilaian angka kredit. Nah ini DUPAK ini masih pakai dasar hukum Permen-Pan RB nomor 29 tahun 2020 ya. Jadi yang kalau dengan penilaian terbaru dengan penilaian PAK terbaru itu saya belum bikin video sharingnya, mungkin nanti ya kalau udah mulai berlaku baru bisa bikin video sharingnya. Nah ini karena masih berlaku sampai dengan Juni 2023 dan kebetulan saya juga akan mengajukan DUPAK untuk periode Januari sampai Desember 2022, makanya saya buat masih dengan dasar hukum Permen-Pan RB nomor 29 tahun 2020. Barangkali teman-teman ada yang butuh juga contoh-contoh contoh cara pengajuan DUPAK. Sebenarnya kalau file Excel DUPAK itu udah banyak yang share ya. Ada Pak Agus Arif Rahman, ada Pak Rangga D. Utama itu juga sudah pernah share. Nah, kali ini saya mengadopsi dari yang sudah pernah di-share oleh beliau-beliau itu ya Excel-nya. Cuman saya modifikasi sedikit. Nah, kita berangkat dari Excel-nya dulu deh, form Excel-nya ini ya. Ini form Excel DUPAK yang saya dapatkan dari Pak Rangga Dewa Utama dan juga Pak Agus Arif Rahman. Beliau ini bagus banget ya, udah bikinin file Excel-nya, tinggal kita ngisi. Nah, ya barangkali ada yang belum pernah lihat file ini, saya jelasin sedikit. Di sini akan diisi adalah angka kredit lama gitu ya. Angka kredit yang akan diusulkan berapa di sini. Nah, ini jumlah bukti kerjanya yang di highlight kuning, dan ini nilai angka kreditnya setelah dikalikan dengan bobot. Nah, singkatnya sebenarnya kalau dari yang file kertas kerja yang atau file DUPAK yang di-share oleh Pak Agus Arif Rahman dan Pak Rangga itu cuman ada di sheet ini ya, sheet DUPAK Muda 2022. Ini saya kasih nama sheetnya seperti ini. Nah, apa namanya? Tapi kalau sheet lain, sheet DUPAK Muda 2022 dan sheet SPMK itu yang saya dapatkan dari Pak Agus Sulpraman dan Pak Rangga. Cuman saya modifikasi sedikit di sheet SPMK atau di file SPMK itu daftar butir kegiatannya itu saya input semua. Yang masuk pekerjaan utama itu saya input semua, bagian kegiatannya mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontrak sampai swakelola. Tapi tidak semua terisi dengan jumlah volume kegiatan. Jumlah volume kegiatan yang terisi ya yang memang benar-benar saya kerjakan, misalkan seperti ini ya, menyusun spesifikasi teknis dan KK pada kerjaan output barang jadi, garis miring layanan jasa lainnya, bla 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 bla. Nah ini jumlah volume kegiatannya saya isi 5 ya. Angka kreditnya bobotnya 0,05 dan di sini langsung akan ada pengalinya. Nah, sebenarnya jumlah volume kegiatan ini saya buat nge-link dengan sheet lainnya ya. Sheet yang ini yang saya modifikasi lagi, saya tambahkan sheet BK utama itu maksudnya butir kegiatan utama atau buku kerja utama. Nah, ini yang saya isi sepanjang tahun dari mulai Januari sampai Desember 2022 ya. Jadi setiap kali saya selesai mengerjakan butir kegiatan, saya langsung input di sini. Contoh, di kegiatan menyusun spek teknis KK dan pekerjaan dengan output barang jadi layanan jasa lainnya bla bla bla. Di kolom ini saya isi dasar hukumnya atau dasar penugasan saya, itu SK misalkan nomor sekian, terus tanggal mulai saya kerja kapan, tanggal selesai kapan. Di sini saya akan bisa sort periode penilaian. Misalkan saya mengajukan DUPAK cuma sampai bulan Juni, saya akan sort dia sampai cuma bulan Juni. Tempat kegiatan di mana, kemudian nama bukti fisiknya apa, ini saya input. Nanti di sini saya buat rumus count ya, count jumlah apa namanya bukti fisik yang udah saya input. Otomatis nanti akan muncul jumlahnya berapa? Ada 5.
Nah, kolom ini atau apa istilahnya sih ini lupa namanya ya. Jadi kotak ini akan nge-link dengan kotak yang ada di sheet SPMK utama. Ya, yang di sini. Ya, ini yang saya blok kuning deh. Nah, itu akan link. Jadi saya nggak repot-repot lagi ngitung berapa sih jumlah dokumen spek teknis yang sudah saya buat karena sepanjang tahun saya sudah input berapa besaran berapa jumlah dokumen spek teknis akan terhitung otomatis. Begitu juga di contohnya di bukti kerja lainnya, misalkan ini juga HPS ya. Di HPS di sini saya sudah mengerjakan tiga ya. Ini HPS untuk output barang jadi saya sudah mengerjakan tiga. Ini ngambil dari data yang sudah saya input di buku kerja. Nah, ini dia. Saya ada tiga HPS barang jadi yang sudah saya bentuk. Barang jadi atau jasa lainnya sederhana ya. Nah, ini akan juga otomatis nge-link ke sheet SPMK utama. Nah, dari data yang ada di SPMK utama ini otomatis juga akan nge-link ke sheet Dupak Muda. Nah, ini ya yang saya buat biru hijau. Ini contohnya. Ya, 5, 3. Teman-teman juga bisa lihat di box formula barnya ini udah ngelink ke sheet BK SPMK utama. Oh, sorry. Saya agak lupa. Ternyata ada sheet yang saya hide. Nah, di sini BK SPMK utama. Nah, ini sama fungsinya sebenarnya. Saya butuh sheet perantara untuk sebelum nanti transit sebelum nanti muncul angkanya di sheet Tupak. Jadi saya buat sheet perantara ya. Dia BK SPMK utama. Nah, ini akan ngambil dari BK utama dari sini ya. Setelah itu dari BK utama baru akan muncul ke sini. Nah, BK Singkong. Setelah itu baru muncul ke Situpak. Gitu. Kenapa saya harus bikin sheet BK SPMK utama? Karena kalau di sini kan dia apa namanya susunannya urut ya. Setelah ini misalkan menyusun spek teknis 2A, 2B, 2C gitu. Sementara kalau di BK utama ini kan nggak jumlah row-nya nggak akan pasti. Ya karena saya akan input berdasarkan jumlah pekerjaan yang saya kerjakan. Misalkan 2A di sini ada 5 dokumen, terus di 2B itu ada beberapa dokumen gitu ya. Nah, ini kan akan sulit ngerumusnya gitu. Kalau misalkan eh, tidak sama jumlah row-nya, maka saya butuh sheet perantara yang nanti memudahkan si sheet SPMK utama untuk ngambil datanya. Mungkin karena kemampuan Excel saya kurang ini ya kurang jago ya, bingung mengisi rumusnya, jadi harus bikin sheet sheet perantara yang nantinya akan saya hide supaya nggak terlalu banyak datanya. Nah, ini mungkin yang bisa saya share untuk file kertas kerjanya. Mungkin nanti teman-teman di akhir video bisa download contoh file Excel saya. Nah, selanjutnya saya mau share juga dari sisi bagaimana pengumpulan bukti kerjanya. Bukan cari-cari angka kreditnya, bukan, tapi cara nyimpan. Saya menyimpan bukti kerja saya menggunakan fasilitas Google Drive ya. Ini drive saya, terus saya beri nama satu folder isinya Dupak 2022 Sastiwaji Darmawan. Di dalamnya saya sudah bagi-bagi folder, folder pengadaan, folder pengembangan profesi, folder penunjang. Kemudian di sini ada kertas kerja Excel yang tadi ya, Excel Dupak yang tadi, terus ada PHK saya tahun sebelumnya dan SKP saya tahun terakhir. Ya, kalau di kami di Kementerian Hukum dan HAM semua penilaian level itu semua sudah pakai soft copy. Jadi kita cuma ngasih link Google Drive-nya ke dalam form registrasi. Nanti tim penilai akan akses link ini asalkan syaratnya linknya sudah diberikan akses untuk kepada siapapun yang menerima link untuk bisa melihat. Nah,
Saya kasih contoh di folder pengadaan ya. Ini maksudnya folder utama. Di dalam folder pengadaan saya bagi lagi subfoldernya, ada perencanaan, pemilihan, pengeluaran kontrak, dan surat kebalan. Ini prinsipnya sama dengan yang ada di SPMK misalnya. Ya, dengan ada di butir kegiatan, butir kerja. Jadi A itu perencanaan, nanti di bawahnya B itu pemilihan. Nah, seperti itu ya. B pemilihan, C seterusnya pelaksanaan kontrak, dan D semua pengelolaan. Jadi saya buat foldernya pun seperti itu. Di dalam perencanaan misalkan, saya buat lagi subfolder mulai dari A titik 2A. Kenapa kok nggak dari A titik 1 ya? Karena saya nggak ada bukti kerja dari A titik 1. Tipsnya adalah ketika saya mulai mengerjakan satu butir kegiatan yang di ada angka kreditnya, saya baru buat foldernya. Misalkan ini, spek barang jadi, jasa yang sederhana, dan jasa konsultan perorangan. Jika saya membuatkan dokumen tersebut, saya langsung bikin foldernya di Drive. Nanti bukti kerjanya setelah ditandatangani, divalidasi, baru saya upload di sini. Nah, ini contoh bukti kerja saya. Ya, ada SK-nya, SK-nya ada daftar apa sebagai dasar penugasan, kemudian ada juga speknya, karena ini folder spek. Nah, saya beri nomor 111, 22333. Ini maksudnya 1 dan 1 ini adalah satu kesatuan dokumen dan dihitung satu angka kredit. Begitu juga nomor 2 ini, 2 pertama itu dokumen speknya, 2 kedua itu dasar penugasannya. Ya, jadi mereka dihitung satu angka kredit, satu butir kegiatan. Ini untuk memudahkan tim penilai sebenarnya untuk melihat. Misalkan di file Excel-nya saya ajukan menyusun spek teknis itu ada lima bukti bukti fisik ya. Ya, kita cocokin coba yang di Drive. Ada 5 nggak? Iya betul. Nomornya ada 5. Ya, nomornya. Jadi secara cepat tim penilai kalau lihat, oke ada 5. Tapi ya untuk memastikan ya harus dicek satu-satu. Benar nggak sih? Contoh nih, misalkan di SK dulu. Nah, ini SK-nya, SK penugasan saya untuk membantu PPK membuat spek. Ya, ditandatangani. Dan ini contoh bukti fisik spek teknisnya. Nah, ini salah satu spek teknis yang saya kerjakan. Nah, begitu juga di folder-folder lain. Kalau tadi folder perencanaan, ada juga mungkin di folder yang pengembangan profesi juga gitu. Ada artikel, buku, diklat, juknis, jurnal. Ya, karena kalau pengembangan profesi tidak terlalu banyak, maka saya tidak gunakan kode nomor. Kalau yang di pengadaan itu perencanaan, kemudian kan butir butir kegiatan sangat banyak ya. Jadi saya harus memberi penomoran karena supaya urut, supaya tim penilai itu kalau nyekrol nggak capek gitu lah ibaratnya. Ya, A-1, A-2A itu saya lakukan untuk memudahkan tim penilai. Nah, tadi di pengadaan ini tadi baru perencanaan ya, ini kita coba pemilihan. Kemudian juga gitu saya beri nomor semua, kemudian pelaksanaan kontrak, pengelolaan kontrak kerjasama, saya beri kode nomor. Dalamnya pun begitu, saya beri kode nomor untuk jumlah bukti fisik. Nah, eh, mungkin itu ya bisa saya share pada video kali ini. Jadi misinya adalah bagaimana tips untuk membuat dupak yang memudahkan tim penilaian kredit untuk menilai. Jadi karena pengalaman saya juga jadi tim penilai, ketika teman-teman JF itu ngajuin dupak, terus filenya dikasihnya gelondongan misalkan satu paket, dia ngasih belum dipisah-pisah, terus kita harus capek dan bolak-balik nge-scroll satu-satu, terus nyari SK-nya, terus juga nyari butir kegiatannya di dalam file dupak, ini kayaknya cocoknya masukin mana gitu ya.
Nah, kalau sudah dibuat, seperti yang tadi, saya contohkan, mudah-mudahan bisa membantu TPAK untuk mempercepat proses penilaian angka kredit. Nah, kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.